Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Rahma, Lina Nuriana Lailiyah, Melia Dwi Widayanti, dan Suda Rofifah. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi elemen perubahan kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Secara garis besar, standar kompetensi lulusan dapat dideskripsikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran serta mencangkup aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Manfaat standar kompetensi lulusan yaitu sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, fungsi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, serta merupakan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencangkup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, tujuan dari standar kompetensi lulusan. Yang pertama, mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan. Yang kedua, memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian, dan jaminan mutu lulusan. Yang ketiga, memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu visi dan misi suatu sekolah. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 yang meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran dengan tujuan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. Yang kedua, menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, golongan sosial ekonomi, dan budaya dalam tatanan global. Yang ketiga, berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial. Keempat, memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat. 5. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain. 6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun melalui berbagai cara, termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang mencerminkan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya, menjaga kebersihan, kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani dalam kehidupan sesuai dengan tuntutan agama. Yang terakhir, memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Tingkat kompetensi merupakan batas minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan siswa, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi berjenjang. Selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, standar proses meliputi beberapa tahapan untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran. A. Silabus. B. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Dan yang ketiga yaitu pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, yang mana penilaian pendidikan ini berfungsi sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang otentik. Untuk standar nasional pendidikan terdiri atas 8 standar, salah satunya yaitu standar penilaian yang bertujuan untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan, yaitu perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, dan edukatif, serta pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akurat, dan informatif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.